sahabat sehat, selamat datang kembali di Bincang Sehat Podcast. Sudah sesi ketiga bersama saya Yoshi dan Kak Ayu. Terima kasih ya sahabat sehat, berkat kamu Bincang Sehat Podcast pertama di YouTube sudah ditonton ratusan kali. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang psikologi anak bersama pembicara yang keren banget. Beliau adalah psikolog anak yang berbasis di Jakarta dan review editor untuk jurnal Frontiers Child and Adolescent Psychiatry. Dan tentunya memiliki segudang pengalaman di Tentang Anak Official. Nah, kita langsung sambut aja ya. Ini dia Kak Grace Eugenia Summerfair. Halo Kak Grace. Halo Yoshi, baik. Apa kabar Yoshi? Baik juga Kak, dan semoga sahabat sehat yang mendengarkan ini juga dalam keadaan sehat. Oh iya Kak, kemarin kita sempat beberapa kali nih kepoin Instagramnya Tentang Anak Official. Jadi boleh kan kita hari ini sharing sedikit seputar psikologi anak? Boleh banget. Oh ya Kak, di sini kami ingin tahu nih perbedaan psikologi anak dan kesehatan mental orang dewasa itu seperti apa ya Kak? Kalau untuk perbedaannya, yang jelas itu pasti dari perbedaan usia. Nah, setiap usia itu kan punya tugas perkembangannya masing-masing. Jadinya pasti tugas perkembangan anak-anak dan tugas perkembangan orang dewasa itu berbeda. Nah, tapi yang harus kita ingat adalah bahwa ini tuh sistemnya tuh kayak berkesinambungan gitu. Jadinya usia yang sebelumnya itu pasti akan mempengaruhi usia yang selanjutnya gitu. Jadinya kalau tugas atau misalnya challenge perkembangan di masa anak-anak itu nggak beres istilahnya atau mungkin tidak terselesaikan dengan baik, otomatis itu pasti akan mempengaruhi ke tugas perkembangan waktu mereka di dewasa kayak gitu sih. Berarti berkesinambungan gitu ya Kak, basically dari awal perkembangan itu juga mempengaruhi nantinya seperti apa, seperti itu ya Kak? Betul. Nah, untuk perkembangan anak itu sendiri, ada spesifikasinya sendiri atau enggak sih Kak? Misalnya kayak apakah milestone itu menjadi parameter pengukuran yang utamanya? Umumnya perkembangan itu kalau kita harus melihat secara holistik. Jadi 3 kategori utama yang umumnya kita lihat adalah aspek fisiknya, aspek kognisi, dan aspek sosioemosional gitu. Nah, untuk milestones mungkin salah satu yang paling banyak dipakai untuk anak-anak itu yang Denver, yang DDST gitu. Nah, milestone itu kan berdasarkan penelitian. Jadi ya sebenarnya kayak acuan yang memudahkan sih menurutku. Karena kan udah terstandardize. Cuma kembali setiap generasi itu menurutku perlu terus dikembangin standarisasinya karena satu generasi ke generasi yang lain tuh pasti akan berbeda gitu. Nah, jadi di satu sisi menurutku milestone yang udah kita ketahui itu menjadi acuan yang bisa membantu kita baik orang tua maupun juga sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan karena kan bahasa kita jadi sama. Tapi di sisi lain kita juga harus nggak boleh lupa bahwa setiap anak tuh pasti ada individual differences atau perbedaan anaknya itu sendiri gitu. Jadi waktu melihat atau misalnya kita bilang mengukur apakah tumbuh kembangnya itu udah sesuai atau belum, 2 hal itu yang harus kita lihat. Jadi bukan yang kayak satu hal aja, dan kalau satu hal itu misalnya agak-agak miss, artinya udah ada anaknya itu udah berbeda atau anaknya itu udah nggak sesuai yang kayak gitu. Berarti harus dengan pemantauan terus ya Kak untuk mengetahui tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, kalau untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri itu ada apa aja ya Kak? Misal individu kah, sosial, budaya, itu seperti itu. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi itu ada 2. Satu nature, satu nurture. Nah, nature itu artinya kan yang udah bawaan atau terlahir dengan itu. Kalau nurture ya faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu bisa banyak dari keluarga, sekolah, bahkan negara tempat dia tinggal. Pokoknya faktor-faktor eksternal di luar diri dia itu juga pasti akan mempengaruhi sedikit banyak dan secara langsung maupun tidak langsung. Kak, boleh kasih contoh nggak? Misalkan kayak maybe the twin study yang pernah ada gitu, yang kayak ada seorang kembar yang kayak dipisah, terus mereka benar-benar bisa berubah. Kayak apakah ada contoh di mana kayak faktor-faktor tuh benar-benar mempengaruhi psikologi anak for the better or for the worse gitu? Nah, jadinya kembali, pokoknya nature-nurture debate ini kan kayak debate yang udah ada dari zaman dulu dan sampai sekarang tuh masih didebatkan. Karena ya memang nggak ada kayak one size fit all punya factor yang mempengaruhi perkembangan anak gitu. Nah, kayak contohnya twin studies ya, mereka
Tapi banyak juga penelitian twin studies menunjukkan bahwa nggak nature semua loh, tapi nurture itu juga mempengaruhi gitu. Tapi di sisi lain, anaknya walaupun di lingkungan yang berbeda, tapi akhirnya ada beberapa hal yang tetap akan sama. Misalnya, mungkin yang paling gampang fisik ya. Kayak maksudnya dia terlahir misalnya dengan mata biru, tapi satu dibesarin sama keluarga yang mata hijau, tapi kan mata dia nggak akan berubah jadi hijau gitu. Jadi memang akhirnya tetap aja balance, atau bukan balance, tapi lebih ke kontribusi dari nature dan nurture itu akan tetap ada. Nah, tinggal sekarang masing-masing kita ngelihat lagi misalnya variabel apa yang mau kita lihat gitu. Tapi menurut kakak yang paling berpengaruh tuh nature atau nurture? Kalau menurutku karena aku pengen optimis, jadi aku lebih ke nurture-nya, ya kan? Karena kalau nurture itu nggak efek, artinya maksudnya ngapain kita ngelakuin terapi misalnya kayak gitu kan? Karena itu kalau misalnya nature yang merupakan faktor utamanya, itu adalah maksudnya itu terberi dan mungkin kita nggak bisa ubah gitu banyak. Tapi di sisi lain memang mungkin teman-teman tuh pernah dengar yang namanya gangguan neurodevelopmental. Jadi misalnya intellectual disability, autism spectrum disorder, pokoknya yang gangguan-gangguan kayak gitu itu kan namanya neurodevelopmental. Nah, kalau mereka yang tahapan level of severity-nya itu udah lebih parah, memang biasanya kita nggak bisa bantu banyak. Jadi itu adalah poin di mana aku terutama, mungkin orang-orang teman-teman yang lain juga yang merupakan praktisi, yang kita sangat mencoba untuk memberi dukungan nature itu cuma bisa do as much karena ya memang dari lahirnya udah kurang, nggak terlalu baik, nggak seperti anak-anak lain gitu. Oke, thank you insight-nya. Next question nih Kak. Gimana sih konteks social cultural itu menginfluence perkembangan anak? Oke. Nah, kalau social cultural ini artinya relevansinya sama yang nurture tadi. Kalau terkait social cultural, menurutku teori yang paling bisa menjelaskan itu adalah teorinya namanya tuh ecological system theory. Nah, jadi di teorinya, yang bikin teorinya namanya Bronfenbrenner. Menurutku teorinya itu sangat-sangat lengkap karena dia tuh dia include ada 5 jenis sistem yang bisa mempengaruhi anak-anak, yaitu yang paling dekat ya lingkungan keluarga, sekolah, lalu yang agak jauh mungkin lingkungan neighborhood misalnya, lalu juga akhirnya media, tapi juga ternyata ada lingkungan yang lebih besar lagi, atau ada sistem yang lebih besar nih, misalnya budaya, kondisi ekonomi keluarga, negara tempat dia tinggal, misalnya negaranya itu demokratis atau negaranya itu misalnya komunis, itu kan berbeda. Lalu juga budaya-budaya misalnya dia patriark atau matriark, itu juga akan mempengaruhi. Dan juga satu lagi adalah hal-hal yang terjadi yang kita nggak bisa kontrol, misalnya pandemi, atau enggak misalnya perang. Jadi memang banyak banget hal-hal di sosial dan di budaya itu yang pasti akan mempengaruhi seorang anak. Dan makanya kenapa aku suka banget sama teori Bronfenbrenner ini, karena dia akhirnya menjabarkannya atau mengkategorisasikannya menjadi 5 layer yang berbeda, walaupun ada layer yang lebih, maksudnya interaksi itu direct sama anaknya, ada yang anaknya mungkin nggak sadar, tapi ternyata semuanya itu bisa mempengaruhi perkembangan anak itu. Jadi perkembangan anak tuh berhubungan banget sama banyak hal ya Kak, almost multidisciplinary, kayak berhubungan sama ekonomi, sama politics, even sama apa lagi ya tadi. Tapi intinya kayak that's where psikologi sama FKM kayaknya mirip deh, jadi tuh kayak gak hanya sains tapi ini juga ada seninya gitu. Betul. Bagaimanakah mekanisme setiap anak itu membentuk perkembangannya itu sendiri ya Kak? Nah, kalau tadi kita ngomongin nurture, menurutku ini lebih relevan sama yang nature. Nah, nature itu mungkin yang paling obvious, yang paling kelihatan itu adalah dari fisiknya, gitu. Makanya kenapa, ya kayak tadi Yoshi udah bilang juga, kayak di FKM, teman-teman kesehatan semua tuh sangat pentingin stunting, misalnya gitu. Kalau nggak pentingin kalau ibu hamil itu harus punya zat besi, harus nutrisinya cukup, karena kan kita tahu 1000 hari pertama, termasuk waktu masih dalam kandungan tuh masih penting banget. Karena anaknya lahir seperti apa, itu yang terberi itu udah misalnya jadi kayak starting point untuk anak itu gitu. Jadi tentunya fisik, lalu tentunya neurologis. Makanya kenapa misalnya kayak disabilitas intelektual, autism,
itu namanya neurodevelopmental disorder karena ternyata itu berhubungan sama kondisi neuronya. Lalu sama satu lagi, kalau yang lebih psikologis kedengarannya itu temperamen. Nah, temperamen itu umumnya akan menjadi, kalau udah gedenya itu menjadi kepribadian. Nah, uniknya di psikologi itu makanya kita itu, maksudnya sekarang banyak banget kan orang tuh kayak ngomong-ngomong tentang kepribadian, introvert, extrovert, narsisistik, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di psikologi sendiri, kalau memang orang itu punya gangguan kepribadian, kita itu baru boleh memberi diagnosa gangguan kepribadian itu kalau orang individu itu tuh udah usia-usia legal, jadi mungkin 16, 17 gitu. Nah, sebelumnya tuh kita nggak boleh ngasih diagnosa kepribadian, tapi yang udah ada apa? Udah ada tuh temperamen. Nah, temperamen sendiri dibagi ada 3, easy, slow to warm up, atau difficult. Jadi memang anak yang udah lebih supel, kalau easy itu lebih supel, lebih gampang. Kalau slow to warm up tuh kayaknya starternya atau panasnya agak lama kalau di lingkungan. Kalau difficult, anak yang emang lebih cranky, lebih sulit, dan sebagainya. Nah, anak-anak itu terlahir dengan temperamen. Tapi bukan berarti misalnya anak yang lahir dengan temperamen easy, gedenya itu kepribadiannya itu akan baik atau dia akan menjadi super extrovert, itu belum tentu. Dan apa yang akhirnya, kenapa akhirnya hal itu belum tentu adalah karena itu harus dilihat lagi pengalaman hidupnya selama dia berkembang tadi itu. Nah, ini adalah, dan di sini di mana ada faktor nurture-nya itu gitu. Jadinya kalau untuk yang terberi biasa itu sih 3 itu, fisiknya, neurologis mungkin termasuk fisik ya, tapi itu juga sekarang lagi kayak happening banget gitu penelitiannya, dan juga satu lagi temperamen kalau yang lebih kayak socio-emosionalnya. Oke, nah Kak, kalau untuk jenis terapinya itu sendiri, biasanya ada terapi apa aja ya Kak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Kalau kita ngomongin tentang gangguan tumbuh kembang, umumnya terapi yang dilakukan selain terapi misalnya harusnya menggunakan obat ataupun terapi medis yang lainnya, umumnya kalau di psikologi itu kita terapi itu terapi bicara, occupational therapy, sama sensory integration. Jadi sebenarnya kayak tadi udah teman-teman sebutin juga, ini tuh konsepnya tuh kayak multidisciplinary banget gitu. Atau mungkin sekarang terminologi lainnya tuh interdisciplinary. Karena ya itu, karena kan kita ngeliat anak sebagai holistik, jadi nggak bisa yang kayak, oh dia kayak gini gara-gara begini. Enggak, pasti maksudnya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi itu, makanya kenapa terapinya juga umumnya nggak di-handle sama psikolog aja, tapi biasanya kita akan kolaborasi. Nah, kalau psikolognya sendiri kerjaannya apa, umumnya psikolognya itu lebih ke kalau mereka ada gangguan emosinya atau gangguan kayak social skills itu masih kita yang nanganin. Tapi ya tadi kalau speech therapy biasanya kita kasih ke speech therapist, OT juga biasanya ke occupational therapist, SI ya ke terapis lain juga gitu. Kalau terkait hal apa saja yang dapat kita perhatikan nih Kak untuk mengetahui perasaan anak atau pikiran anak kita itu seperti apa gitu Kak? Karena ya, karena terkadang harus butuh namanya komunikasi dengan anak dan kadang harus mengerti kondisi anaknya itu seperti apa gitu. Iya, terus kayak kadang-kadang anak-anak tuh nggak bisa mengadvokasikan apa yang dia butuhkan gitu loh ke orang tuanya. Ya, bener banget. Menurutku ini adalah bagian yang menarik. Tergantung orang. Kalau psikolog dewasa bilang ini adalah hal yang sulit gitu. Tapi kalau aku jadi psikolog anak, menurutku ini hal yang menarik karena nggak membosankan. Jadinya, tapi kalau untuk praktisnya orang tua di rumah misalnya atau yang punya atau yang punya adik kecil di rumah, umumnya cara kita ngelihat anak kita ingin mengkomunikasikan sesuatu adalah dari perilakunya. Apakah perilakunya berubah gitu? Dan umumnya kalau kita harus menjadi lebih khawatir atau mungkin kita harus mulai raise red flag itu kalau perilakunya itu berubah dalam konteks yang negatif gitu. Jadi misalnya jadi mungkin sering marah-marah atau terlalu menarik diri. Lalu kita juga lihat dari pola tidurnya apa jadi sering bangun atau sering ada mimpi buruk misalnya gitu, atau pola makannya jadi nggak mau makan atau malah makan terus. Dan juga di anak-anak, apalagi anak-anak yang nggak usah anak kecil banget sih, di semua anak-anak juga bisa, itu kadang-kadang mereka menunjukkan regresi. Regresi itu apa? Jadi sebenarnya mereka udah bisa kemampuan ini sebelumnya, tapi akhirnya jadi nggak bisa lagi. Misalnya mereka udah nggak ngompol gitu kalau malam.
tapi akhirnya gara-gara mungkin pandemi, cemas, nggak bisa ketemu teman dan sebagainya, jadi ngompol lagi gitu. Padahal dulunya udah enggak. Nah, perilaku regresi itu juga bisa menjadi indikator kalau mungkin ada sesuatu hal yang harus ditanyain lebih lanjut. Dan memang kalau anak-anak itu kan ya banyak yang mungkin belum bisa mengkomunikasikan. Atau kadang-kadang orang tua juga take things for granted gitu. Kayak anaknya ngomong, dia nggak, kayak dia sepelein sampai nanti anaknya ngamuk baru dia gitu. Nah, jadinya sebenarnya mungkin itu juga satu yang kita harus mulai belajar adalah jangan terlalu undermine atau jangan terlalu nyepelein anak waktu mereka lagi ngomong gitu. Itu adalah satu hal yang mungkin kita semua perlu belajar. Dan sebenarnya sama anak-anak lagi, mereka emang nggak bisa ngomong, tapi kita bisa mancing gitu. Bisa mancing, misalnya lagi main atau suruh gambar, itu pasti kayak kadang-kadang tuh secara sadar atau nggak sadar tuh mereka tuh bisa ekspres dari hal-hal kayak gituan gitu. Misalnya kalau lagi gambar, mungkin kalau mereka lagi sedih, nanti mereka akhirnya pilih warnanya tuh warna-warna yang kayak agak-agak gloomy, padahal biasanya tuh suka warna ceria. Itu contoh ya. Kalau nggak lagi main kayak pretend play gitu, main yang kayak pura-pura gitu, nanti mereka bikin cerita, padahal sebenarnya itu cerita yang lagi mereka rasain, yang sebagainya gitu. Jadi ya, menurutku itu adalah beberapa hal cara anak mengkomunikasikan yang sebenarnya mungkin kalau kita meningkatkan kepekaan kita akan bisa catch itu semua gitu. Wow, seru banget ya Kak. Ternyata jadi orang tua juga tentunya harus peka gitu untuk mengetahui kondisi anaknya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja ya Kak kira-kira peran psikologi anak dalam mendukung perkembangan anak dan remaja gitu? Menurutku peran psikolog itu sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi tentunya kita juga melakukan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Cuma memang akhirnya ranah kita adalah ranah di kondisi psikologisnya gitu. Jadi ya kita melakukan promotif juga, kita maksudnya melakukan psikoedukasi, lalu kita coba untuk prevent itu melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak terlalu klinis, tapi lebih santai. Dan juga ya kalau memang perlu terapi kita lakukan kuratif, rehabilitasi itu umumnya misalnya kayak tadi anak-anak yang gangguan intellectual disability tapi level of severity-nya udah cukup parah, ya mungkin kita nggak bisa bikin dia sampai kayak bukan sembuh ya, tapi mungkin kayak kemampuan kognitifnya atau intelijensinya jadi sesuai dengan anak-anak seusianya, tapi bagaimana dia tetap bisa berfungsi secara optimal setidaknya walaupun mungkin dia butuh banyak dukungan gitu. Kau pengen nanya dong, kan mental health atau kayak perkembangan yang berhubungan dengan mental di Indonesia itu kan tapi very stigmatized. Apakah hal itu terjadi juga di psikologi anak? Kayak apakah kakak sebagai expert yang bekerja di bidang itu merasa kurang bisa bekerja, kurang bisa coverage dan healthcare yang kakak bisa provide itu kurang cukup karena emang ada stigma yang sangat prominent di masyarakat gitu, kayak nggak usah anak gue dibawa sampai ke psikolog, kan anak gue nggak gila gitu. Kayak apakah ada kira-kira stigma tersebut? Tentunya masih ada, dan kalau ditanya jenis stigma kayak gitu, stigma kayak apa tuh sebenarnya stigma tuh beragam banget. Ada satu yang kayak tadi Yoshi udah bilang kan, oh ya kayaknya kalau ke psikolog tuh kayaknya anaknya tuh ada apa-apa gitu. Lalu umumnya gara-gara mungkin aku banyakkan sama anak-anak yang kecil banget, jadinya biasanya yang dilawan itu, bukan dilawan ya, tapi biasanya akhirnya yang menjadi counter argumen dari orang tua, itu adalah, oh dulu saya juga begini gitu, atau oh dulu katanya harusnya gini gitu, kenapa sekarang nggak boleh gitu. Jadi ya banyak banget hal-hal yang kayak gitu yang masih ada, jadinya mungkin kadang-kadang orang tua jadi bingung juga ya, dan aku paham juga sih, maksudnya kayak karena kan sebenarnya kita itu budayanya, maksudnya kita tinggal di Asia gitu ya, budaya kita itu budaya timur, dan ilmu psikologi itu berkembangnya ya di Indonesia cukup berkembang, tapi maksudnya kan ilmu psikologi awalnya, lalu perkembangan yang lebih progresifnya itu kan di barat gitu kan. Nah, jadinya perbedaan budaya ini juga akhirnya orang tuh jadi bingung kan, oh apakah cocok sih sebenarnya untuk anak di Indonesia gitu, atau enggak kenapa saya nggak ikutin
yang dulu kata mama saya aja atau kata nenek saya. Nah, itu masih banyak banget juga kalau di psikologi. Jadi ya menurutku sama sih sama teman-teman di bagian domain kesehatan yang lainnya, hal itu juga ada di psikologi. Terus yang tadi itu kadang-kadang orang tua itu kalau kita ngomongin lebih ke misalnya anaknya memang belum bisa ngomong atau apa gitu ya. Oh ya, kalau belum bisa ngomong nih contoh yang paling yang agak konkret mungkin nanti mereka yang kayak oh ya nggak apa-apa nanti juga bisa sendiri. Dulu papanya juga gitu banyak kayak gitu kan. Dan mungkin kalian juga udah tahu kita sebagai tenaga kesehatan kan maksudnya kita akan tolong orang kalau memang orang itu datang untuk minta kita tolong kan nggak mungkin kan kita kayak ke rumah dia kayak anak kamu tuh begini loh kamu harusnya tolong kan kita nggak etis juga gitu. Jadi hal-hal itu masih banyak di mana ya akhirnya sebenarnya benar ada yang mungkin crack-nya agak lama gitu tapi banyak juga karena kasus-kasus yang orang tuanya mau nunggu dulu akhirnya sensitive period itu udah agak lewat makanya akhirnya pas udah agak gede mereka baru panik nah itu udah agak sulit untuk ngejarnya itu ada kayak gitu juga. Lalu kalau untuk masalah-masalah emosi nah kalau itu kan lebih kayak masalah masih kelihatan gitu ya nggak bisa ngomong atau nggak bisa baca yang kayak gitu. Nah kalau lebih ke masalah emosi yang mungkin sekarang juga banyak katanya anaknya depresi lah, anaknya cemas dan sebagainya. Nah itu umumnya orang tua tuh masih yang kayak, enggak lah, masa gini aja cemas atau gini aja depresi gitu. Nah jadi banyak yang akhirnya kalau nggak sampai mereka udah nunjukin simptom-simptom yang parah banget, misalnya lah udah self-harm dan sebagainya, umumnya tuh orang tua tuh masih nggak terlalu eager untuk bawa. Tapi nggak semua orang tua ya, ada yang memang udah very very educated dan ngerti banget gitu dan mereka yang akan bawa anaknya tapi masih ada beberapa bagian dari populasi yang kayak gitu yang kalau nggak sampai benar-benar anaknya udah self harm atau anaknya udah melakukan violent ke orang lain atau apa yang gitu baru anaknya tuh kayak baru mereka akan cari pertolongan gitu. Kalau anaknya yang cuma ngomong kayak oh mama kayaknya aku begini atau kayak aku begitu gitu nggak semua itu bakal percaya. Jadi masih banyak banget stigma-stigma dan pemikiran-pemikiran yang mungkin menurutku di dalam orang tuanya mungkin bukan gara-gara mereka nggak peduli atau mereka nggak sayang ya, mungkin mereka juga bingung juga, mereka mau cari tahu sebenarnya seberapa besar mereka masih harus mengikuti apa yang mereka udah tahu atau seberapa besar mereka tuh akhirnya harus mengadaptasi atau menerima ilmu baru yang mungkin zaman dulu tuh belum ada ilmu kayak gini. Oke Kak, seharusnya ini pertanyaan di awal-awal sih, karena aku baru sadar teknologi itu kan bagian yang gede banget ya dalam kehidupan kita dan pasti juga untuk anak-anak kita. Kayak aku inget banget zaman aku masih anak-anak, kita mainnya petak umpet, main sepeda-sepeda, main catch gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat dimanapun pasti anak sekecil baru umur 2-3 tahun udah megang iPad gitu. Kayak apakah dengan laju perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang, apakah itu something yang we should start worrying about untuk perkembangan anak ya dari segi perkembangan anak? Apakah teknologi itu malah dengan berkembangnya teknologi itu malah suatu hal yang bagus atau kita udah mencapai titik kayaknya kita udah harus slow it down gitu? Menurutku teknologinya sendiri itu adalah hal yang bisa membawa benefit ataupun menjadi kerugian, tapi tergantung sama usernya. Gitu. Jadi menurutku teknologinya nggak bisa disalahin, nggak bisa totally disalahin. Well, maksudnya kan teknologi juga mereka pakai penelitian, kenapa orang akhirnya jadi suka dan sebagainya. Tapi menurutku kontrol itu ada di individunya dan kalau untuk di anak-anak ya pasti lebih ke guardiannya atau orang tuanya gitu. Karena apa? Di satu sisi banyak banget loh konten-konten di teknologi itu yang bagus gitu kan. Dan juga misalnya kalau kayak masalah pandemi kayak gini, kalau kita nggak ada teknologi, masa anak kita suruh belajar apa pakai kirim-kirim surat kan nggak mungkin gitu. Jadi menurutku teknologi ada benefitnya. Tapi di sisi lain, seperti hal yang lain juga, semuanya kalau terlalu ekstrim, semua kalau dipakai terlalu banyak itu pasti nggak akan bagus gitu. Dan beberapa hal yang biasanya terjadi kalau anak-anak terlalu banyak bermain teknologi adalah misalnya satu, kemampuan fisik mereka itu nggak berkembang dengan baik karena mereka cuma harus duduk, cuma harus kayak ngetap gitu, kalau nggak slide gitu dan kalau jadi sebenarnya ini
dulu waktu aku kuliah, waktu di US, jadi dari kayak tahun 2012-an tuh ya, itu juga udah ngehip banget kalau di US tuh anak-anak tuh jadi kayak agak sulit untuk megang pensil dan sebagainya, buka buku yang beneran, karena kayak muscle mereka tuh nggak ketrain, karena biasanya kalau ceritanya main iPad kan cuma kayak ngetap, nggak usah pakai energi gitu loh, kalau pegang pensil kan beda kan, namanya kenapa motoriknya jadi nggak berkembang secara optimal. Habis itu juga satu hal lagi, kalau ceritanya kita terlalu banyak pakai gadget adalah anak mungkin komunikasi reseptifnya dia ngerti, jadi dia ngerti tuh banyak banget dia ngerti, tapi ekspresinya itu jadi terbatas. Kenapa? Karena kan teknologi itu nggak ngajak dia ngomong gitu. Walaupun sekarang oke, mungkin ada Siri, ada Alexa, atau ada siapapun yang lain-lain itulah. Tapi tetap aja biasanya interaksi nggak dua arah kan. Dan si Alexa kan juga suka error gitu kan. Kita ngomong apa, dia jawabnya apa gitu. Nah jadinya, tapi kembali kalau ditanya, tapi ada juga akhirnya yang ekstrim kan. Kayak main gadget itu bisa bikin anak speech delay. Nggak gitu juga. Jadi sebenarnya bukan causal relationship gitu, tapi tergantung aja. Kalau ya memang kebanyakan anaknya ditinggal terus pakai iPad, nggak pernah diajak ngomong, ya iya anaknya nggak bisa ngomong. Tapi menurutku itu juga nggak boleh selalu ekstrim itu, karena menurutku teknologi akan, maksudnya sekarang anak lahir dengan teknologi gitu ya, udah zaman teknologi, dan semakin besar atau semakin zaman maju teknologi itu akan semakin maju. Kalau anak malah sangat-sangat steril dari teknologi, menurutku anak malahan jadi memiliki daya saingnya agak kurang, karena kedepannya itu pasti semua hal akan banyak banget yang pakai teknologi, dan kalau kita gaptek itu akan menjadi kerugian sih buat anaknya. Tapi kembali nggak boleh pakainya terlalu sering atau terlalu banyak, terutama untuk anak-anak gitu. Nah, aku jadi penasaran deh, gimana kalau misalkan anak itu sebenarnya dia masih anak-anak sih, technically kayak umur 9-10 tahun, tapi dia udah kayak fasih banget main Snapchat, terus pakai filter, dan udah kayak, tau gak sih ada anak-anak yang kayak followersnya udah 5.000, padahal dia umurnya masih 10. Dan in my opinion, ya mungkin ini sedikit terlalu generalisasi sih, tapi in my opinion, anak-anak seperti itu pasti akan jauh lebih cemas from other kids ya, karena pasti mereka udah mikirin followers, likes, di mana umur segitu ya nggak layak untuk terlalu stress over that, dan kayaknya high chances orang tuanya juga either gak tahu atau nggak bisa mengkontrol anak tersebut untuk membatasi digital time-nya gitu. Kira-kira kalau seperti itu Kak, kasus-kasus yang seperti itu kan makin hari makin banyak. Apakah itu kayak menjadi suatu hal yang harus kita be worried about, dan kalau iya, kira-kira kayak apa, ada nggak sih strategi yang bisa kayak kita lakukan supaya nggak sampai segitunya gitu loh, nggak sampai segitu ekstrim. Aku setuju banget kalau anak-anak itu, maksudnya burden harus mikirin follower berapa dan sebagainya, itu mestinya bukan, maksudnya itu bukan menjadi bagian yang harus anak-anak khawatirin gitu ya. Nah jadi menurutku memang yang paling penting anak-anak itu, mereka itu harus under parental guidance-nya. Karena sebenarnya even social media kayak Facebook, Snapchat, Instagram, mereka itu kan semua punya minimum age kan, baru boleh ikut gitu. Cuma ya banyak di sini akhirnya mungkin usianya dibohongin gitu. Maksudnya kayak pura-pura udah lahir tahun berapa padahal masih anak kecil banget, dan kayak gitu-gitu miss. Menurutku tetap makanya paling penting ini sih, paling penting andil orang tua dalam anak-anak. Karena kenapa? Karena kita harus tahu kenapa anak-anak itu masih harus ada legal guardian ya, karena memang perkembangan mereka, kemampuan kognitif mereka berkembang, tapi mereka memang belum punya kemampuan untuk membuat keputusan. Makanya kenapa mereka masih butuh legal guardian mereka masih butuh orang tua, mereka masih butuh orang-orang dewasa untuk membimbing mereka. Jadi yang paling penting adalah ya orang tua yang harus masih take charge ke anak-anaknya. Walaupun di sisi lain mungkin ada ya anaknya yang berbakat atau anaknya yang emang tech savvy dan suka banget dan hal yang kayak gitu. Selama anaknya enjoy, menurutku, tapi tetap harus dibatasin dan harus consider perkembangan yang lain juga gitu. Tapi kalau sampai anaknya udah cemas dan sebagainya, itu kan artinya udah red flag kalau itu udah nggak benar gitu. Artinya itu udah terlalu ekstrim, dan kalau aku sih ya memang harus orang tuanya yang harus ambil tindakan. Kalau orang tua yang nggak bisa, harus ada orang dewasa yang lain gitu. Karena anak umur segitu disuruh cari solusi sendiri, menurutku juga pasti mereka belum
belum bisa, atau decision making mereka tuh either reckless atau masih, ya namanya anak-anak bikin keputusan pasti kan nggak seperti orang dewasa ya umumnya kayak gitu. Iya, ini gara-gara aku kemarin lihat anak umur 12 tahun joget TikTok, terus aku kaget banget. Lu ngapain di sini? Oke, Kayu, Lex. Maaf, aku banyak ngomong. Oh, bagus loh. Ya. Kak, kalau untuk menurut Kak Grace sendiri, dari kondisi yang ada pada saat sekarang ini, melihat dari usaha promotif, preventif, dan kuratif, dari ketiga hal tersebut, urgensinya untuk mengatasi psikologi anak yang seharusnya lebih ditekankan itu yang mana ya, Kak? Sebenarnya semua itu urgent. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka menghindari daripada mengobati. Jadi menurutku promotif dan preventif itu harus yang lebih ditekankan. Karena apa? Karena itu lebih low cost dan itu biasanya lebih mudah. Jadi nggak perlu sampai harus ke psikolog atau apapun gitu. Yang penting lingkungannya udah bisa melakukannya, ya nggak apa-apa, silakan dilakukan gitu. Dan menurutku, jadi walaupun semuanya penting, tapi menurutku kalau dari sisi benefitnya yang lebih low cost, high profitnya itu adalah dari promotif sama preventif ya. Oke. Nah, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, menurut Kakak, bagaimanakah kondisi dari usaha promotif dan preventif yang ada pada saat sekarang ini, Kak, khususnya di Indonesia? Menurutku sekarang udah makin banyak yang peduli dan mengadvokasi. Dan salah satunya, karena kembali ya ini kan multidisciplinary, interdisciplinary, kayak bicara sehat juga udah salah satu contohnya gitu. Tapi kadang-kadang yang kita lupa adalah bahwa Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya gitu kan. Banyak banget daerah-daerah yang mungkin dari akses teknologi dan sebagainya itu masih belum reach-nya tuh belum sampai sana gitu. Jadi menurutku lebih ke diseminasinya sih. Kalau menurutku sebenarnya materinya atau individu-individu yang makin ingin memberikan informasinya itu banyak, tapi diseminasinya yang belum rata. Dan itu memang merupakan tantangan menurutku karena negara kita negara yang besar dan kadang-kadang mungkin bukan lupa ya, tapi karena akses ke misalnya daerah-daerah yang lebih terpencil itu kan agak sulit. Makanya kenapa mereka yang kurang terjangkau, ya jadi menurutku kayak gitu. Jadi itu adalah PR sih menurutku supaya semua orang bisa dapat informasi. Tapi di sisi lain mungkin kita juga tahu bukannya bilang artinya di desa itu pasti lebih banyak orang yang sakit mental, enggak juga gitu. Tapi maksudku kalau kita punya ilmu atau kita punya kabar yang baik, kenapa nggak kita share ke semakin banyak orang biar mereka tahu. Tapi nanti kalau mau dipakai atau enggak, cocok atau enggak itu kan nanti tinggal dipertimbangkan oleh orang masing-masing di daerah masing-masing tersebut. Untuk Kak Grace sendiri sebagai psikologi anak, apa saja sih harapan untuk kedepannya terkait harapan psikologi anak di Indonesia? Kalau aku sendiri, cita-cita yang pengen aku lihat dengan akhirnya berkecimpung di ranah psikologi adalah aku pengen setiap anak di Indonesia itu, mereka itu bisa bertumbuh dan berkembang itu menjadi kayak the best version of him or herself gitu. Karena kembali kenapa nanti biasanya ada yang nanya, apa itu best version-nya? Pokoknya yang paling optimal, karena setiap orang kan beda-beda ya optimalnya gitu. Tapi aku pengennya kayak gitu. Dan jadinya kalau aku sendiri, apa yang aku lakukan dan juga harapanku adalah bahwa ya tadi itu, kita berkembang, kita menjadi ilmu, atau kita menjadi profesi yang bukan cuma mengembangkan ilmu itu, tapi kita harus bisa mendiseminasi ilmu itu ke semakin banyak orang gitu. Karena ya tadi itu menurutku negara kita itu tantangannya adalah negara yang besar dan jumlah psikolog klinis anak itu juga udah makin meningkat. Tapi kalau dibandingin sama provinsi atau daerah-daerah yang ada itu mungkin sangat kecil. Dan mungkin sama kayak tenaga-tenaga
kesehatan yang lainnya ya. Kebanyakan itu semua itu di kota besar, yaitu Jakarta dan kota-kota yang lain. Jadi kalau aku sih pengennya biar lebih rata gitu, biar orang tuh nggak perlu yang kayak harus ke Jakarta untuk bisa ini gitu. Karena menurutku itu pertama akan sangat costly, kedua Jakarta juga akan ada batasnya gitu kan. Jadi ya kenapa menurutku sangat penting selain tentunya mengembangkan ilmu yang ya sekarang memang kita masih banyak banget kiblat itu dari luar, tapi menurutku akan sangat baiknya dengan budaya-budaya kita yang sangat beragam dan sangat indah itu, kita bisa coba menyesuaikannya itu agar lebih relevan ke konteks atau budaya daerah kita, itu kan dari sisi kontennya, tapi dari sisi sharingnya itu biar bisa lebih rata di semua tempat, supaya anak-anak dimanapun itu, mau di Pulau Rote lah, mau di Aceh, mau di manapun itu, mereka itu bisa punya kesempatan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Jadi ya nggak ada lagi tuh menurutku yang kayak, oh ya, aku nggak dapat kesempatan ini gara-gara aku tinggalnya di Kalimantan misalnya, atau aku tinggal di Sulawesi gitu. Menurutku itu sesuatu yang aku nggak pengen lihat waktu aku misalnya udah retired gitu, atau waktu aku udah nggak ada di dunia ini misalnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya cita-cita aku masuk atau menjadi bagian dari divisi psikologi. Makanya kenapa sekarang yang lagi aku coba lakukan sebenarnya sangat terinspirasi dari yang tadi, yang ecological system theory itu. Jadi aku praktek pribadi karena menurutku itu grassroots level banget. Aku jadi bisa ketemu orang one-on-one, tapi aku juga terlibat di salah satu UN agency yang bergerak di anak-anak dan ibu juga. Nah, kalau itu kan lebih kayak ke policy making. Jadi udah memang lebih sistemnya tuh yang udah lebih makro. Nah, tambah lagi tentang anak, itu juga memberikan aku kesempatan untuk mendiseminasi informasi atau menggunakan ilmu psikologi ke populasi yang beda lagi dibandingkan dengan yang praktek pribadi ataupun yang di UN agency itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Amin. Semoga cita-cita kakak tercapai ya. Amin. Iya tuh aku perlu di-highlight kayaknya anak-anak Indonesia yang kakak bilang itu Indonesia kan gede banget, gak hanya Pulau Jawa gitu, dan kita juga archipelago ya, jadi banyak pulau-pulau yang remote yang kita nggak bisa gapai secara gampang. Pasti anak-anak di situ beda lah sama anak-anak Jakarta, jadi kayak mungkin mereka karena kondisi mereka yang kondisi sosial mereka gimana, ekonomi mereka gimana gitu, yang sangat beda sama anak Jakarta, jadi mereka kayak mentalnya lebih ke trying to survive daripada anak-anak di Jakarta mungkin free to develop gitu. Jadi itu kayaknya harus kita highlight juga kali ya, kayak anak-anak itu beragam banget di Indonesia, dan untuk semuanya jadi best version of themselves tuh sangat relatif dan tergantung daerah juga. Dan iya, menarik. Tapi Kak, kalau dari program pemerintah itu sendiri, ada nggak ya kayak diseminasi untuk para psikologis untuk disebar ke tiap daerah seperti itu? Untuk sekarang ada beberapa daerah. Oke, jadi kalau dari nasional sendiri di kementerian ada sih dirjennya untuk kesehatan jiwa. Namun itu dibandingkan sama yang lain itu masih belum menjadi prioritas. Jadi dari budget sendiri itu masih sangat terbatas. Nah, tapi kembali kita lihat juga sama daerah masing-masing. Yang aku bisa, mungkin ada daerah lain yang aku nggak terlalu tahu, tapi setauku yang salah satu yang sangat maju atau sangat progresif tuh misalnya di Jogja. Jogja tuh progresif banget. Jadi pokoknya mereka tuh udah punya program, dan mereka kolaborasi gitu sama UGM, mereka tuh punya program kayak di setiap puskesmas, ada psikolognya dan sebagainya. Pokoknya kesehatan jiwa mereka tuh, pelayanan kesehatan jiwa mereka tuh udah sangat progresif. Nah, di Jakarta juga udah mulai kan, setiap puskesmas tuh ada psikolognya gitu. Nah, tapi kembali makanya tergantung sama daerah masing-masing, karena kalau dari nasional sendiri itu belum jadi prioritas. Dan kalau belum jadi prioritas, seperti kita tahu, budgetnya kan akhirnya terbatas. Nah, di sisi lain juga mungkin dari tenaganya, karena psikolog itu udah semakin banyak, tapi psikolog itu masih belum banyak. Kayaknya masih baru, paling total tuh kayaknya nggak sampai 10.000 deh. Dan negara kita besar begini kan
kita kalau bagi sama populasi kita yang berjuta-juta itu maksudnya masih kayak timpang banget kan. Jadi memang dari jumlah tenaga yang ada aja memang itu masih sangat sedikit, dan banyak kan gara-gara terkonsentrasi di kota besar. Ya, kita bisa bayangin di daerah-daerah tuh psikolog mungkin bisa menjadi apa ya, hal-hal yang mungkin sangat pokoknya kayak precious jewelry gitu tuh, precious diamond gitu yang kayak jarang banget bisa kita temuin gitu. Oke, Kak Grace, thank you so much untuk sharingnya. Ini we've come to our last question sih. Kita pengen tahu aja sharing-sharing pribadi dari kakak. Suka dukanya saat ini, sampai saat ini berinteraksi dengan anak tuh apa aja ya Kak? Apakah ada momen yang paling berkesan yang kakak bisa sharing? Aku sendiri merasa lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena mungkin anakku suka juga. Dan salah satu yang paling aku suka adalah karena setiap anak tuh beda. Karena kan kita kembali lagi tadi, oke, mungkin kayak Denver yang DDST itu dia ada nih anak umur segini bisa begini, anak umur segini udah bisa begitu. Tapi kembali individual differences tuh beda banget gitu. Nah, kalau di psikologi sendiri kan kita istilahnya kayak arsitekturnya tuh namanya DSM kan, DSM-5 itu. Nah, sekarang kita pakai. Dan emang di sana tuh ada kriterianya. Misalnya, anak yang depresi tuh kriterianya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anak yang autistik tuh, atau anak yang punya autism spectrum disorder tuh kriteria gini, gini, gini. Tapi dalam kenyataannya beda-beda semua gitu. Dan makanya kenapa menurutku hal-hal kriteria-kriteria ini menjadi acuan, tapi kita harus melihat individual differences-nya lagi gitu. Jadi kenapa menurut kita salah satu sukanya adalah jadinya sebenarnya kalau aku ketemu pasien, ya aku berharap mereka belajar atau mereka benefit dari aku, tapi aku merasa banget kalau aku tuh juga benefit banget dari mereka, dan hal satunya itu yaitu aku jadi belajar dan kesempatan untuk bisa ketemu mereka, untuk bisa menjadi bagian dari hidup mereka, dan malahan bisa belajar dari mereka. Menurutku itu tuh salah satu sukanya, kenapa akhirnya sukanya dari profesi ini gitu. Lalu sukanya satu lagi adalah ya psikologi itu bisa dibilang kan, maksudnya beda lah. Kalau kayak kamu pilek, kamu minum obat, bisa lihat kan besok masih pilek atau enggak. Nah, psikologi itu kan agak-agak subjektif, dan in many instances hal ini tuh nggak kelihatan gitu kan, intangible gitu. Jadinya sukanya itu adalah kalau misalnya kan kita kalau kita bikin terapi itu kan pasti kita rancang gitu kan, kayak ya mau 6 kali ketemu atau apa gitu, dan kita pasti udah punya kayak prognosanya atau kita punya kayak prediksinya, by this time dia udah akan bisa begini dan sebagainya gitu. Nah, sukanya adalah waktu dapat kejutan kalau ternyata dia itu progressing-nya tuh lebih baik dibandingkan ekspektasi. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang kalau progresnya nggak sebaik itu akan menjadi dukanya, karena jadi yang kayak ini salah di mana dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga tahu kan, maksudnya kayak sama aja lah, kayak maksudnya dokter bisa ngasih pasiennya obat, tapi kalau pasiennya nggak minum obatnya, it won't work anyway gitu. Jadi memang dalam terapi-terapi seperti ini juga it requires effort from both parties. Kalau ceritanya dari sisi kliennya, mereka misalnya nggak latihan atau mereka nggak bikin PR-nya, itu juga nggak akan works. Nah, dukanya itu adalah biasanya kalau ceritanya itu prediksinya itu nggak sesuai dengan kenyataan, tapi dalam hal yang nggak baik gitu. Dan satu lagi dukanya itu adalah kayak tadi aku bilang, kadang-kadang itu kita cuma bisa bantu sampai poin tertentu aja gitu. Nah, itu kadang-kadang di situ tuh gimana ya, kadang-kadang di situ tuh jadi kayak dukanya, jadi kayak maksudnya kayak we know that there are like we have done our best, and I don't think that there is any other way or any other options that we can try. Tapi tetap aja kalau kayak ngelihat anaknya atau mungkin ngelihat orang tuanya gitu ya, pasti kan orang tuanya juga jadi kayak agak sedih dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari duka sih menurutku. Bukan duka ya, tapi apa ya, kayak maksudnya ya jadi kayak disappointment gitu. Nggak, tapi ya again nggak tahu mau disappointed sama siapa. Kayak maksudnya kita udah coba, keluarga udah usaha, kliennya juga udah melakukan yang terbaik, tapi ya emang nggak bisa lebih baik dari itu gitu. Jadi itu sih biasanya yang kadang-kadang bikin heart broken tuh waktu
ketemu sama pasien-pasien yang kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Grace atas penyampaiannya, sangat insightful buat kita semua tentunya, dan tentunya juga untuk pendengar Bicara Sehat. Semoga kedepannya Kak Grace bisa terus maju dan lancar terus untuk mengatasi permasalahan psikologi anak, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace. Terima kasih Kak Grace atas informasinya yang sangat bermanfaat tentunya, dan banyak hal baru yang belum dibahas terkait psikologi anak selama ini. Dan untuk sahabat sehat yang mendengarkan, semoga informasinya bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman dan keluarga. See you in the next video.